Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Kirawati Demirati dengan NIM 24088410840 akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan judul Persetujuan Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Kegiatan manusia bisa berdampak pada lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan laut. Selanjutnya ada aturan tentang lingkungan. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi penting yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan dalam sistem perlindungan termasuk dalam aspek lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi seringkali menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, negara melalui hukum berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui PP nomor 22 tahun 2021, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan usaha tanpa mengakibatkan aspek perlindungan lingkungan. Salah satu konsep utama yang diperkenalkan dalam peraturan ini adalah persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan menjadi instrumen hukum baru yang menggantikan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya. Persetujuan lingkungan dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup atau sebagai bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Persetujuan ini menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memperoleh perizinan berusaha. Dalam PP nomor 22 tahun 2021 ditegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan. Kewajiban ini berlaku baik untuk kegiatan yang berdampak penting maupun yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Dengan demikian, seluruh aktivitas usaha tetap berada dalam pengawasan hukum lingkungan meskipun tingkat pengaturannya disesuaikan dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, ada definisi persetujuan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan hidup merupakan persetujuan administrasi atas dokumen lingkungan yang menjadi syarat utama perizinan berusaha yang berbasis pada hasil penilaian. Persetujuan lingkungan dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, melalui penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bagi kegiatan yang berdampak penting, serta melalui penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. Selain itu, untuk kegiatan dengan dampak yang lebih kecil, digunakan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Pembagian ini menunjukkan adanya pendekatan proporsional dalam pengaturan lingkungan hidup berdasarkan tingkat risiko kegiatan. Penilaian ini berfungsi sebagai instrumen preventif atau pencegahan dampak lingkungan. Landasan hukumnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Selanjutnya ada pengaturan persetujuan lingkungan itu, yaitu dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Pengaturan ini itu bersifat wajib bagi semua usaha atau kegiatan yang berdampak lingkungan, terus juga menjadi instrumen pengendalian dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha, dan yang terakhir mengedepankan efisiensi
dan pelindungan lingkungan. Peran dalam pembangunan berkelanjutan persetujuan lingkungan ini adalah yang pertama, menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, atau lingkungan, dan instrumen penting untuk mengendalikan dampak lingkungan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya ada fungsi yang dimiliki oleh persetujuan lingkungan. Terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi preventif. Persetujuan lingkungan berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan adanya analisis dampak lingkungan sebelum kegiatan dimulai, risiko kerusakan dapat diminimalisir sejak awal. Yang kedua ada fungsi integratif. Berbeda dengan izin lingkungan sebelumnya, persetujuan lingkungan bersifat integratif karena menjadi bagian dari sistem perizinan berusaha. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi tanpa mengurangi kualitas perlindungan lingkungan. Yang ketiga ada fungsi pengendalian. Persetujuan lingkungan juga berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas usaha. Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen lingkungan yang telah disepakati oleh pihak usaha. Yang terakhir ada fungsi legalitas. Persetujuan lingkungan memberikan legitimasi hukum terhadap kegiatan usaha. Tanpa persetujuan ini, kegiatan usaha dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum dan dapat dikenai sanksi. Selanjutnya ada efektivitas, yaitu dari aspek pengawasan. Kelebihannya yang pertama itu ada terintegrasi oleh OSS, juga sistem digital, namun kendala atau kekurangannya adalah kapasitas dinas lingkungan hidup terbatas, pengawasan lapangan lemah, dan data lingkungan pun juga kurang. Selanjutnya, ada efektivitas dari penegakan hukum. Yang pertama itu ada berupa teguran, yang kedua itu paksaan pemerintah, ketiga pembekuan izin, dan yang keempat ada pencabutan izin. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah persetujuan lingkungan merupakan persetujuan administratif atas dokumen AMDAL, UKL, UPL, atau SKPL yang menjadi syarat utama perizinan berusaha. Yang kedua, sistem ini menggantikan izin lingkungan dan yang terintegrasi dalam perizinan berbasis risiko OSS. Yang ketiga, pengaturannya menunjukkan perubahan paradigma menuju sistem yang lebih transparan, proporsional, dan berbasis tingkat risiko kegiatan. Persetujuan lingkungan memiliki fungsi preventif, pengendalian, legalitas, dan integratif dalam sistem lingkungan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas daerah, dan penegakan hukum yang belum efektif. Yang terakhir, meskipun demikian, sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan lingkungan hidup. Oke, mungkin sekian presentasi dari yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan dengan mencantumkan nama, pertanyaan, dan pertanyaan. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Aku mau tanya Tiasya. Sebelumnya kenalin aku Zalfa dengan NIM akhir 860. Jadi aku mau tanya, kan perubahan nomenklatur dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam PP 22 tahun 2021, bukan sekedar perubahan istilah, melainkan itu kan pergeseran paradigma yang fundamental. Nah, kalau menurut kamu, gimana perubahan ini tuh mempengaruhi kedudukan hukum dan daya ikat instrumen itu? Terus implikasinya terhadap pelindungan lingkungan, kalau itu dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian itu apa ya? Itu pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Zalfa atas pertanyaannya. Mungkin aku langsung izin jawab. Jadi, pergeseran dari izin menjadi persetujuan ini memiliki implikasi yuridis yang mendalam. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, izin lingkungan merupakan prasyarat konstitutif yang berdiri sendiri dan dapat digugat melalui petun sebagai objek gugatan yang mandiri.
Sementara itu, persetujuan lingkungan terintegrasi ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis resiko atau OSS dan tidak lagi berdiri sendiri sebagai keputusan tata usaha negara yang terpisah. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif prinsip kehati-hatian, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran. Izin lingkungan yang bersifat konstitutif menempatkan pertimbangan lingkungan sebagai syarat mutlak sebelum usaha beroperasi. Sebaliknya, persetujuan lingkungan yang bersifat integratif berpotensi menempatkan pertimbangan lingkungan di bawah kepentingan kecepatan berusaha. Selain itu, penghapusan Komisi Penilaian AMDAL yang multi-stakeholder dan penggantiannya dengan tim uji kelayakan yang dibentuk pemerintah semakin memperkuat dominasi kepentingan administratif dibandingkan pengawasan independen. Dengan demikian, perubahan ini berpotensi melemahkan fungsi pencegahan atau preventive function yang menjadi inti dari prinsip kehati-hatian. Mungkin itu apakah terjawab, Zalfa? Terjawab. Makasih Tiasya. Terima kasih kembali. Mungkin boleh jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Aku izin tanya Tiasa. Perkenalkan, aku Tania Amela dengan NIM 240 240 80 10 841. Jadi di sini kan PP 22 nomor 2021 menerapkan pendekatan berbasis resiko dengan mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam 3 kategori yang menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib disusun. Ada AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Jadi menurut kamu, apakah pendekatan ini telah diterapkan secara proporsional dan akurat dalam praktik? Jadi apa resiko terbesar dari mekanisme self-screening oleh pemrakasa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin langsung menjawab. Pendekatan berbasis risiko secara teoritis proporsional karena menyesuaikan persyaratan lingkungan dengan tingkat potensi dampak. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah persoalan kritis. Karena tingkat risiko tidak selalu linear dengan jenis dokumen lingkungan yang diwajibkan. Ketidaklinearan ini dapat menyebabkan kegiatan dengan risiko tinggi lolos dengan dokumen yang lebih ringan. Kedua, mekanisme self-screening yang menjadi tanggung jawab pemrakasa mengandung risiko konflik kepentingan yang serius. Pemrakasa memiliki insentif ekonomi untuk mengklasifikasikan kegiatannya pada kategori risiko yang lebih rendah agar terhindar dari kewajiban AMDAL yang lebih berat dan mahal. Tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah, mekanisme ini berpotensi menciptakan moral hazard di mana kepatuhan lingkungan dikorbankan demi efisiensi biaya. Selanjutnya, perubahan kriteria wajib AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja juga dikhawatirkan memperluas ruangan kegiatan yang tidak wajib AMDAL, sehingga mengurangi cakupan instrumen pencegahan yang komprehensif. Apakah menjawab? Oke, terjawab Tiasa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Mungkin itu dia sekian dari pemaparan hasil diskusi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.